Unjuk rasa mendukung Menteri Agama di Mataram, Nusa Tenggara Barat ricuh. Salah satu kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Seorang bocah tewas dimutilasi saat mencari durian di Lampung Timur, Lampung. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainu Sore hari ini bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka Ainu Sore hari ini? Selamat sore Syafa, kita awali Ainu Sore hari ini dengan informasi unjuk rasa mendukung Menteri Agama di Mataram, Nusa Tenggara Barat ricuh. Mahasiswa dan polisi saling dorong. Aksi dukungan surat edaran nomor 5 Menteri Agama tentang pengaturan TOA atau pengeras suara di masjid dan musola digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat pagi. Hadir di tempat sini menerima orang aksi. Kenapa kami sekarang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tidak diterima dengan baik? Karena pada dasarnya kami ingin mendukung. Namun aksi dukungan ini berujung ricuh ketika massa berusaha masuk ke kantor Kemenak wilayah NTB untuk bertemu Kepala Kanwil Zaidi Abdad. Polisi mengadang massa masuk ke kantor wilayah sehingga terjadi saling dorong. SE nomor 5 tahun 2022 itu harus segera disosialisasikan. Kenapa harus segera? Karena itu kebijakan pusat yang harus dijalankan oleh daerah, tapi kita mendorong kebijakan ini untuk terus disuarakan, untuk terus dimasifkan. Menteri Agama itu tidak menyalahkan orang pakai toa, bahkan kami nanti, doakan saya, semua media, saya akan bagi 1000 toa di NTB ini, tidak ada larangan, tapi diatur, misalkan di komunitas yang minoritas, harus kita saling menghargai karena negara kita ini pluralisme. Jadi soal Kepala Kanwil NTB yang tidak menerima kami tadi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami akan bersurat ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mencopot jabatan Kepala Kanwil NTB beserta jajarannya yang tidak berani bersikap pada persoalan ini. Karena kecewa tidak berhasil menemui Kepala Kanwil Kemenak NTB yang ternyata tidak ada di tempat, massa melempari kantor wilayah dengan telur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Vinka Andini, iNews melaporkan. Massa dari Persatuan Alumni 212 mengepung kantor Kementerian Agama di Jakarta. Mereka menuntut rasa mendesak agar Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum. Daripada azan itu adalah Yahudi Israel, saudara-saudara. Persatuan Alumni 212 hari ini berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Dalam aksi yang bertajuk Bela Islam ini, massa memadati jalan dan membawa sejumlah atribut. Massa juga berorasi untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka menganggap apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama itu telah menodai agama. Massa mendesak agar Menak Yakut Khalil dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi. Tak hanya itu, Dirlantas Polda Metro Jaya juga menutup sejumlah akses jalan untuk menghindari kemacetan akibat aksi ini. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bagaimana jalannya demo di depan kantor Kementerian Agama hari ini? Sudah ada rekan Vicky Rian di sana. Selamat sore Vicky, apakah sudah ada respon dari Kementerian Agama terkait unjuk rasa yang dilakukan di sana?
Ya, baik Wilson dan juga pemirsa, memang hingga sore hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini masih menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Memang aksi unjuk rasa ini merupakan respon dari pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang sebelumnya memang ini menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dalam aksi ini memang masa mendesak agar Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini meminta maaf kepada seluruh umat Islam, karena memang tidak hanya menyakiti umat Islam, namun pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing ini juga telah dinilai menistakan agama. Masa pun mendesak agar pihak kepolisian ini dapat memproses hukum Menteri Agama atas pernyataannya itu yang memang dinilai telah menistakan agama. Apabila pihak kepolisian ini tidak mengusut atau tidak memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Menteri Yakut, memang ini masa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar pada Jumat depan di depan kantor Barreskrim Polri. Dalam aksi ini masa Persaudaraan Alumni 212 ini juga meminta Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini untuk dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Apabila Menteri Yakut ini tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya, maka memang masa ini juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan hak prerogatifnya agar memecat langsung Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Memang dalam aksinya kali ini berdasarkan pengamatan kami belum ada dari pihak Kementerian Agama yang keluar untuk menemui masa aksi di depan kantor Kementerian Agama ini. Namun jika kita melihat ke belakang, memang dari pihak Kementerian Agama sebelumnya juga telah menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Yakut Kholil Qomas yang menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing ini. Memang Kementerian Agama ini meminta masyarakat memahami bahwa Yakut memiliki niat baik dan tidak bermaksud membandingkan suara azan dan suara gonggongan anjing. Memang Kementerian Agama ini menyebut bahwa Yakut sebenarnya juga ini memiliki latar belakang santri sehingga tidak mungkin menganalogikan hal tersebut. Dan terkait aksi ini memang jalan di depan lapangan Banteng ini ditutup dan pihak kepolisian ini juga masih terus menjaga ketat. Namun aksi yang dimulai sejak pukul 2 siang tadi ini kami bisa gambarkan memang berlangsung cukup kondusif. Namun disayangkan mengingat cukup banyak massa yang berkumpul ini, rasanya jaga jarak antar massa di depan kantor Kementerian Agama ini tidak dapat dihindari. Meskipun begitu kami melihat juga massa sebagian ini memang menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan, namun juga tidak sedikit mereka yang abai terhadap protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Wilson. Baik, Vicky, selain unjuk rasa, adakah hal-hal yang lain yang dilakukan oleh pihak pendemo di sana, seperti mungkin melaporkan secara khusus Menteri Agama ke pihak kepolisian dan mungkin menyurati Presiden mengenai hal ini, Vicky? Memang dalam aksi kali ini tadi kami juga melihat selain menyampaikan orasi menuntut agar Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini mundur ataupun dipecat oleh Presiden Joko Widodo, tadi masa ini juga mengumandangkan azan dari atas mobil komando ini sebagai bentuk protes bahwa suara azan ini tidak bisa disamakan dengan suara gonggongan anjing. Karena memang kalau kita lihat suara azan ini memiliki makna dan nilai hukum bagi umat Islam, karena suara azan merupakan suara panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Sementara suara anjing ini memang tidak bisa disamakan karena memang tidak memiliki makna ataupun kedudukan hukum apapun. Dan hal ini yang membuat massa ini marah dan meminta Menteri Agama ini bertaubat atas pernyataannya tersebut, karena ini tidak hanya sekedar menyakiti, namun juga ini dinilai telah menistakan agama. Wilson. Vicky, rencananya para pengunjuk rasa ini dari kantor Kementerian Agama akan kemana dan sampai jam berapa mereka akan berdemo di sana? Tadi kami memang sempat mewawancarai Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Selamat Ma'arif, bahwa memang dalam aksi kali ini
ini hanya digelar di Kementerian Agama dan massa akan tertib selama melaksanakan aksi dan mereka akan langsung membubarkan diri sesuai aturan nanti sekitar pukul 5 sore. Tidak ada aksi lanjutan setelah mereka membubarkan diri dari Kementerian Agama ini, namun mereka memastikan bahwa akan melakukan aksi lanjutan pada Jumat depan apabila pihak kepolisian tidak memproses hukum laporan yang telah dibuat oleh mereka terkait pernyataan Menteri Agama yang dinilai telah menistakan agama. Aksi lanjutan tersebut akan dilakukan Jumat depan di depan kantor Barreskrim Polri. Wilson. Baik, Vicky, apa sebenarnya tujuan dari para pendemo ini? Cukupkah nantinya Menteri Agama Yakut Kolil Qomas ini meminta maaf atau memang mereka menuntut agar jabatan menteri ini dicopot dari Yakut Kolil Qomas? Ya, bicara tujuan memang masa ini mendesak agar Menteri Agama ini bertaubat dan memang diproses secara hukum karena pernyataan menyamakan suara gonggongan anjing dengan suara azan ini benar-benar dinilai sangat menyakitkan dan menistakan agama. Oleh karena itu memang harus segera diproses hukum dan pihak kepolisian harus segera mengusut agar nantinya Menteri Agama ini masa mendesak agar Menteri Agama nantinya bisa dipenjarakan begitu, Wilson. Baik, terima kasih Vicky Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Proses evakuasi 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua belum bisa dilakukan. Evakuasi terhambat karena lokasi kejadian sulit diakses transportasi dan terkendala cuaca. 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata merupakan karyawan Palaparing Timur Telematika di Puncak, Papua belum bisa dievakuasi. Sedangkan seorang anggota TNI, Pratu Herianto, yang mengalami luka tembak di bagian bawah telinga dalam insiden tersebut telah dievakuasi pada Jumat pagi menggunakan pesawat Asian One jenis PKLTF dan langsung dibawa ke RSUD Timika. Kabid Humas Polda Papua sekaligus Kasatgas Damai Kartens Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan para korban masih berada di lokasi kejadian karena evakuasi terkendala cuaca. Tadi sudah evakuasi di BTS 4, di mana BTS 4 lebih mudah jangkauannya, keempat karyawan sudah dievakuasi lebih aman. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung, sehingga Sebelumnya, kelompok separatis teroris Papua menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek Tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan. Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Lokasi kontak senjata berjarak 15 km dari lokasi 8 karyawan PTT yang dibunuh. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Sementara Polres Puncak telah membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sebuah minibus yang dirusak warga setelah terlibat tabrak lari dan merewaskan seorang warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bersama Syafa Ati Suryo, tetap bersama kami di iNews Sore.